Halo, kembali lagi bersama saya di Komputer Jadul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan rumus untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang mana pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rumus untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan untuk mencari data berdasarkan satu informasi yang dapat kalian gunakan kembali di data lainnya. Jadi istilahnya kita mempunyai data master, kemudian data master itu bisa kita gunakan untuk acuan untuk pencarian informasi di data lainnya. Jadi untuk VLOOKUP merupakan rumus untuk vertical lookup, kemudian untuk HLOOKUP itu adalah horizontal lookup. Yang mana di sini dibedakan dari jenis data master atau data yang kita gunakan nantinya. Nah, untuk VLOOKUP atau vertikal, contohnya saya sudah membuat data master di sini. Jadi di sini ada kode, kemudian untuk jenis kode tersebut ada namanya nama barang, kemudian harga dan vendor. Baik, langsung saja kita contohkan untuk rumus VLOOKUP. Yang pertama-tama, kita ingin mencari data nama barang dari kode barang A1. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita pilih VLOOKUP, kemudian kita buka kurung. Pada bagian lookup value, kita harus mencari kode yang ingin kita cari nama barangnya. Di sini kita mempunyai kode barang yaitu A1 sebagai acuannya. Kemudian kita pilih A1. Di sini kalian sesuaikan saja apakah Microsoft kalian menggunakan titik koma ataupun koma. Kebetulan Microsoft saya menggunakan titik koma, maka saya pilih titik koma. Kemudian masuk ke bagian table array. Table array ini adalah tabel acuan atau data master yang kita gunakan. Kita pilih untuk data master, kita bisa klik tahan, kemudian tarik sampai bagian vendor. Kemudian kita bisa menekan F4 sampai muncul tanda dolar seperti ini. Itu maksudnya adalah untuk mengunci sel yang telah kita pilih. Kemudian kita pilih lagi titik koma atau koma. Kemudian dimasukkan untuk kolom index number. Maksudnya apa? Kita mencari di sini untuk nama barang dari kode A1. Nah, dalam kode acuan, nama barang ada di bagian vertikal kolom nomor 2. Ini kolom nomor 1, ini kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Berarti kita tinggal memasukkan angka 2, kemudian titik koma. Di sini ada pilihan true atau false. Kita pilih false. Kemudian enter. Di sini untuk kode barang A1 nama barangnya Demitase Spoon. Kita cek lagi, sudah benar. Kemudian kita tinggal tarik untuk data selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kita akan mencari untuk harga. Berapa harga dari masing-masing kode ini? Kita gunakan data master atau data acuan. Sama seperti tadi, kita bisa sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung. Kemudian kita pilih lookup value-nya. Kita pilih A1, kemudian titik koma, table array, kita masukkan tabel data masternya. Kemudian jangan lupa F4, titik koma, kemudian kolom index number-nya. Kita cari untuk harga, dia berada di kolom 1, 2, 3. Dia berada di kolom 3, kemudian titik koma, pilih false, kemudian enter. Kita bisa turunkan ke bawah untuk mengcopy kode yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke vendor, sama seperti tadi, kita bisa memasukkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, kita bisa buka kurung, kemudian pilih A1, titik koma, kemudian table array-nya, sama seperti tadi, kemudian jangan lupa F4, titik koma, kita pilih kolom index number. Pada vendor, itu terdapat di kolom nomor 4.
Berarti kita tinggal masukkan nomor 4, kemudian titik koma, dan pilih false, kemudian enter. Kita tinggal tarik saja data ke bawah untuk mengcopy rumus yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan lanjut pada bagian rumus VLOOKUP. Hampir sama dengan rumus VLOOKUP, namun bedanya pada VLOOKUP itu data master berbentuk horizontal, yang maksudnya adalah datanya berbentuk ke samping yang memanjang, ya, bukan ke bawah. Kalau tadi VLOOKUP kan kodenya memanjang ke bawah, sehingga ini nanti akan banyak kode-kode yang akan terisi dalam bentuk vertikal seperti itu. Jika VLOOKUP, maka data tersebut akan berbentuk horizontal dan akan memanjang ke samping ke kanan seperti itu ya, mengikuti kode-kode yang nantinya akan tersedia di data master. Biasanya untuk VLOOKUP itu jarang digunakan karena memang itu memakan space untuk lembar kerjanya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita mempraktekkan saja. Kemudian di sini saya ada contoh untuk gaji pokok, tunjangan, dan total. Di sini kita punya kode A1 sampai A4. Untuk mencari gaji pokok, kita bisa memilih sama dengan, kemudian masukkan rumus VLOOKUP. Kemudian kita bisa buka kurung. Pada lookup value-nya sama, kita bisa memasukkan untuk golongannya, yaitu A1, kemudian titik koma, masukkan table array-nya. Table array kita bisa memasukkan dari A1 sampai 500.000. Ya, dari A1 sampai A4 kita bisa memasukkannya. Untuk kode itu tidak perlu kita masukkan. Kemudian jangan lupa untuk F4, kita bisa memilih titik koma. Kemudian pada bagian raw index number, itu kita bisa mencari untuk gaji pokok berada pada baris keberapa. Di sini untuk gaji pokok, kita bisa hitung baris pertama itu ada A1, garis kedua gaji pokok, dan baris ketiga ada tunjangan. Gaji pokok berada di nomor 2, kita tinggal memilih 2, kemudian titik koma, kita bisa pilih false, kemudian enter. Jika tadi kita menghitungnya berbentuk vertikal, seperti ini ya, misalnya kita blok seperti ini, 1, 2, 3, 4, namun untuk VLOOKUP, kita ngitungnya berbentuk horizontal. Jadi, 1, 2, 3, gitu ya. Kita tinggal salin saja kodenya dengan cara diklik, kemudian tahan, turunkan ke bawah. Sama seperti tadi gaji pokok, kita tinggal memasukkan rumus untuk VLOOKUP, kemudian buka kurung. Pada lookup value-nya, kita bisa memilih A1, kemudian titik koma. Table array kita masukkan untuk A1 sampai A4. Kemudian jangan lupa menekan F4 untuk mengunci tabel yang telah kita pilih tadi. Kemudian titik koma, raw index number-nya, kita pilih tunjangan berada pada nomor ketiga. Kita masukkan 3, kemudian titik koma, kita pilih false, kemudian enter. Nah, kita bisa masukkan untuk rumusnya di data yang lain. Nah, namun ada pertanyaan, apa perbedaan false dan true? Ya, coba kita gunakan. Kita ulang kembali. Di sini ada true dan false. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Jika kita menggunakan false, ya, jika kita menggunakan false, jika pada golongan ini terdapat kode yang tidak ada pada data master, saat kita menggunakan false, maka kode akan berjalan atau tidak akan menampilkan data seperti itu ya. Saya contohkan di sini kita hanya mempunyai kode A1 sampai A4. Jika di sini kita tulis A10, maka untuk gaji pokok dan tunjangan itu tidak akan ada hasilnya. Karena kita telah memilih tadi yaitu false. Seperti itu ya. Beda halnya jika kita memilih untuk true. Kita bisa mencontohkan true. Cuma kita pilih true. Enter. Jika kita ganti dengan kode A10,
maka pada bagian tunjangan akan tetap berada di data yang sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita ingin mendapatkan data yang akurat seperti itu ya. Sehingga rumus yang kita gunakan harus berbentuk false. Seperti itu ya. Jadi harus akurat. Jika golongannya berbeda dengan data master, maka data yang di sini tidak akan menampilkan data apapun, gitu ya. Jadi itu bedanya antara true dan false. Cukup mudah bukan untuk rumus HLOOKUP dan VLOOKUP? Semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa subscribe agar dapat berkembang lebih baik lagi. Kemudian untuk soal latihan ini, saya cantumkan deskripsi, Anda bisa mendownloadnya dan belajar secara pribadi. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.